Samin terima Pak Said, FPI samin terima merupakan langkah cerdas NU menerima FPI. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ono Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya dikirimi file video dari seorang kiai yang cukup populer dari Jawa Timur, yakni Pak Kiai Ali Mashuri. Terkait apa? Terkait dengan kepercayaannya yang begitu besar kepada para Habib Ba'alawi, yang kemudian pada video tersebut secara tegas beliau memerintahkan kepada Kiai Said Aqil untuk memasukkan para Habib itu menjadi pengurus di struktural Nahdlatul Ulama. Nah, video ini belum terlalu lama sebenarnya kalau melihat dari topiknya, kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu lah, paling lama itu, karena di situ disebutkan ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah jadi satu begitu loh. Nah, seperti apakah cuplikannya saya putarkan ini, nanti kita bahas. Jadi menurut saya nih, beliau ini ternyata adalah salah satu dari biang ini, biang yang menyebabkan banyak Habib dimasukkan ke dalam struktur pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatannya. Kita simak ya. Pak Said ini langganan diamu uang, tak tungakno ali swarga dibuli uang, katin nerima FPI durung nerima wis digempur uang. Lah ya kok gak cerdas uang. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr, mosok PBN lo gak nerima PBN. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr, pendukungnya jelili-lilian kok nemen nih. Samin terima Pak Said, FPI samin terima. Insyaallah ojo sampai NU jauh dengan dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ono Habibi. Cek barokah. Cek barokah. Serius nih. Catatan nama gue. Saya dukung Kiai Haji Said Sirat Aqil Sirat untuk menerima FPI. Silakan datang di PBNU, mereka adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Moro menit diangkat ketua FPI saja. Lah iya wong-wong kok gak cerdas, gak cerdas. Pak Kiai Ali Mashuri atau Gus Ali Mashuri namanya. Di Jawa Timur pasti sangat populer lah, kenal semua ini. Nah, yang terhormat Pak Kiai Ali Mashuri, panjenengan mengatakan tadi bahwa kalau Kiai Said sebagai ketua umum PBNU ketika itu menerima FPI agar bergabung dengan NU, nggak tahu maksudnya seperti apa nih? Apakah Rizik Syihab suruh jadi pengurus PBNU atau FPI agar menjadi banom NU atau seperti apa? Nggak maksud saya agar FPI diterima oleh PBNU. Dikatakan sebagai langkah cerdas. Nah, sekarang Pak Kiai Ali Mashuri, mohon maaf, dengan dibubarkannya Ormas FPI oleh pemerintah pada eranya Pak Jokowi ketika itu, berarti nggak lama nih selangnya dengan pidato panjenengan ini. Sekarang yang cerdas panjenengan atau Pak Kiai Said? Yang tidak cerdas panjenengan atau Kiai Said? Bisakah dibayangkan seandainya Pak Kiai Said menuruti apa yang panjenengan maui dengan alasan katanya itu langkah cerdas? Cerdas dari mana? Saya nggak paham ini.
Lah ya, cerdas dari mana saya nggak paham. Bahwa visi misinya FPI ingin mendirikan NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Kok dikatakan sebagai langkah cerdas kalau NU menerima FPI? Maksudnya gimana? Apakah agar NU ikut-ikutan misinya FPI ingin mendirikan khilafah? Begitu napa Pak Kiai? Nun sewu niki. Yang cerdas siapa sekarang, yang tidak cerdas siapa? Bila kalau seandainya ketika itu diikuti apa panjenengan yang tadi sampaikan, apa yang panjenengan inginkan, ya bisa-bisa NU ikut dibubarkan oleh negara karena bersekutu dengan FPI. Walai Allah ya karim. Ternyata ini video lama, saya baru tahu nih. Ya kemarin ada yang ngirimin saya gitu. Ternyata ini biangnya termasuk. Artinya menurut saya salah satu orang yang bertanggung jawab dengan masuknya banyak habib di pengurus PBNU. Barangkali ini salah satu mengikuti petuahnya, ceramahnya Gus Ali Masyhuri. Barangkali itu. Ini Pak Kiai Masyhuri duet dengan Mbah Miftahul Ahyar di PBNU Jawa Timur sudah lama ini. Barangkali dua tokoh ini yang membuat banyak habib masuk dalam struktural PBNU dan juga diikuti oleh struktural NU yang lain ke bawah PBNU, PCNU. Dan apakah itu langkah cerdas? Apakah itu menguntungkan bagi NU? Apakah itu barokai bagi NU? Menurut saya tidaklah. Menguntungkan dari mana? Menguntungkan dari sisi mana? Para habib dimasukkan dalam pengurus NU. Silakan dievaluasi lah. Ya evaluasi secara jujur, monggo PBNU, PCNU yang ada habibnya. Kira-kira eksistensi para habib menjadi pengurus struktural NU menguntungkan atau merugikan? Jujur saja monggo dievaluasi. Kalau berkah, barokah mungkin agak susah diukur, dievaluasi karena barang gaib itu ya, barang abstrak. Lah ya, monggo dievaluasi. Terbaru, kasus terbaru bahwa sejarah NU disimpangkan, sudah sampai dicetak menjadi buku aswaja, buku ke-NU-an. Katanya pendiri NU tidak lepas dari apa yang pernah ditorehkan oleh mbahnya Habib. Mbahnya Habib disebut sebagai pendiri NU. Apakah itu menguntungkan? Apakah itu sesuai dengan sejarah NU yang sebenarnya? Sehingga kemudian buku sejarah NU harus ditarik oleh PBNU. Karena sejarah yang ditulis, yang menyertakan peran Habib sebagai pendiri NU itu tidak benar. Apakah itu menguntungkan? Itu gara-gara Habib dijadikan pengurus NU. Yang buat itu lembaga, kalau nggak salah, RMI atau LBM nggak salah di PCNU Tegal itu yang buat itu, dan ketuanya Habib. Itu menguntungkan apa merugikan Pak Kiai Indonesia? Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Panjenengan mungkin kalau ketemu beliau ya mungkin cium tangan wolak-walik Pak Kiai. Dipasrai, diberi amanah Jatman. 20 tahun lebih memimpin Jatman. Yang kemudian pada akhirnya dibekukan kepengurusannya oleh PBNU. Apakah itu sebuah fakta menguntungkan barokai NU? Pak Kiai Masyhuri nun sewu, menurut panjenengan iku barokai napa mboten? Itu menguntungkan apa merugikan NU, Mbah Kiai? Kalau menguntungkan mestinya Mbah Lutfi bin Yahya tidak perlu dibekukan sebagai Rois Am Jatman. Tapi karena merugikan organisasi, tentu saja karena hal tersebut PBNU kemudian mengambil sikap tegas membekukan kepengurusan Jatman di bawah pimpinannya Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan yang terbaru saja inilah. Kalau mau ditambah evaluasi yang lain ya monggo, untuk menguji tesis statementnya Mbah Ali Masyhuri ini, apakah keberadaan Habib di dalam struktural NU di semua levelnya menguntungkan dan barokai atau tidak. Allah ya Karim, ternyata seolah-olah meyakinkan banget ya apa yang disampaikan oleh Kiai Ali Masyhuri ini, meyakinkan banget sampai Pak Kiai Said Akil Sirot ketika itu sampai disabet dengan sorbannya, seolah-olah bahwa apa yang beliau sampaikan adalah yang paling benar dan apa yang dilakukan oleh Kiai Said adalah tidak benar.
Sehingga sampai kemudian mengatakan langkah cerdas FPI kalau gabung dengan NU. Langkah cerdas dari mana? Langkah konyol kalau menurut saya kalau sampai FPI kok digabungkan dengan NU. Yang senang ya FPI-nya, tentu dapat teman banyak. Yang konyol ya NU. Lah visi misinya jelas jauh beda kok. Kita kan NKRI harga mati. Mereka visi misinya NKRI bersyariah. Cerdas dari mana ngukurnya? Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan terkuaknya video ini Mbak Ali Masyhuri bisa berkonfirmasi dan bisa merevisi apa yang pernah disampaikan beberapa tahun yang lalu ini. Belum lama nih kalau melihat latar ceritanya, dia bercerita Prabowo dan Pak Jokowi sudah jadi satu, berarti kan pasca 2019. Karena ya ini bahaya panutan kalau berstatement seolah-olah benar diikuti, akhirnya yang lain ikut-ikut, padahal tidak benar. Ya tidak benar. Saya katakan statementnya Mbak Ali Masyhuri dulu saya tidak benar dalam konteks organisasi. FPI ya FPI, NU ya NU. Kalau FPI sampai digabung dengan NU ya kiamat bagi NU, merusak NU. Lah yang visi misinya berbeda. Faktanya kemudian FPI itu dibubarkan oleh negara dan dijadikan ormas terlarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.